Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri kegiatan kuliah subuh. Termasuk pada hari ini atau subuh ini adalah acara penutupannya. Judulnya tadi disampaikan oleh pembawa acara penutupan ya. Tapi walaupun demikian kita manfaatkan ya waktu ini sebelum acara ini ditutup ya. Kegiatan kuliah subuh ini ditutup oleh Bapak RW ya. Kita manfaatkan ya sejenak ya untuk mencoba ya kita mengevaluasi diri tentang kegiatan kita selama bulan Ramadan ya. Ada 5 sukses ya. Ada 5 sukses ya dalam bulan Ramadan ini ya. Sukses yang pertama adalah sukses berpuasa ya. Sukses yang kedua adalah sukses melaksanakan atau menjalankan atau mengerjakan sholat taraweh. Apabila kita selama bulan Ramadan ini dari awal ya sampai pagi ini atau tadi malam melaksanakan sholat taraweh sampai nanti akhir Ramadan, berarti kita sudah sukses ya melaksanakan taraweh. Kemudian yang ketiga, sukses tilawah Al-Quran ya, atau tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran ya. Apakah kita evaluasi apakah 25 hari yang telah lalu ya sudah berapa kali khotam Al-Quran gitu kan? Kalau belum khotam berarti kita belum termasuk orang yang sukses dalam tilawah Al-Quran. Kemudian sukses yang keempat ya adalah sukses ya mengeluarkan zakat fitrah. Sukses mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kelima adalah sukses ya melaksanakan Idul Fitri sekaligus silaturahmi. Nah, 5 sukses inilah yang mesti kita lakukan ya selama bulan Ramadan gitu. Nah, karena sukses yang pertama ya sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan, yaitu melaksanakan Ramadan ya, puasa bulan Ramadan sampai nanti insya Allah akhir Ramadan ya, selama 1 bulan. Kemudian taraweh pun sedang kita lakukan ya, mudah-mudahan 5 hari ke depan kita bisa menuntaskan ya taraweh selama 1 bulan. Kemudian tilawah Al-Quran juga sedang kita lakukan ya, setiap pada sholat atau sebelum sholat atau pada saat-saat tertentu ya kita membiasakan diri untuk tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, sekarang yang akan kita hadapi adalah sukses yang keempat gitu, yaitu melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah. Kita sedikit membahas ya kaitan dengan zakat fitrah. Zakat itu ada 2 ya.
ada dua jenis. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal ya. Zakat fitrah artinya zakat diri ya, sementara zakat mal artinya zakat untuk mensucikan harta. Nah, berbicara masalah zakat fitrah ya, itu adalah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat, rukun Islam ya. Pertama membaca apa? Syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Nah, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang keempat ya puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah apa? Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, zakat ya, zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan ya pada bulan Ramadan. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk mensucikan ya jiwa kita, diri kita ya, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Berarti zakat fitrah hanya ada pada saat bulan Ramadan. Jadi tidak boleh zakat fitrah bulan Syawal ya, bulan haji atau bulan di luar Ramadan. Itu tidak ada, dan itu mungkin tidak disebut zakat fitrah, mungkin adanya adalah zakat mal kan. Nah, sedangkan zakat fitrah hanya dikhususkan dikeluarkan pada saat kita telah melaksanakan puasa selama satu bulan. Dan kewajiban zakat fitrah ini gitu kan, bukan hanya untuk orang dewasa saja, bukan hanya untuk orang yang balik saja atau yang berakal saja kan, tapi juga yang mengaku dirinya muslim, baik laki-laki maupun perempuan gitu kan, laki-laki, perempuan, anak gitu kan, dewasa, orang tua gitu kan. Nah, itu semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Berbeda dengan yang lain kan, dengan zakat mal gitu kan. Nah, khusus untuk zakat fitrah ya, ini dilakukan setelah kita melaksanakan puasa selama satu bulan. Kapan waktunya ya untuk mengeluarkan zakat fitrah? Boleh dilakukan mulai dari awal Ramadan ya. Pada saat kita puasa awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, nah pada saat itulah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Hanya afdolnya, utamanya, baiknya ya zakat fitrah itu dikeluarkan ya setelah kita mengerjakan atau mendirikan sholat subuh pada akhir Ramadan, sebelum berangkat melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Nah, kalau nanti Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat ya ataupun Sabtu ya, mungkin ini ada perbedaan ya untuk tahun sekarang ya. Kalau Muhammadiyah itu sudah memiliki waktu gitu kan, bahwa Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Sementara ya kita menunggu saja bagaimana keputusan dari pihak pemerintah ya, apakah Jumat atau hari Sabtu gitu kan gitu. Kalau kepada dema ya neangan teh merenya puasa pangakhirna nya. Nah, lebaran pangheulana kan tak gitu. Supaya adil lah, puasa pang paneurina we nya, lamun aya 2 hari berbeda deh kan.
Nah, ambil anu terakhir gitu kan. Nah, sementara Lebaran gitu, atau Idul Fitri ya mencari yang lebih awal gitu kan gitu. Nah, kita menunggu dari pihak pemerintah ya, apakah hari Jumat atau nanti hari Sabtu gitu kan gitu. Nah, ketika hari akhir pada bulan Ramadan ya, kita sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian kita misalnya jam 6 berangkat kemana? Ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan apa? Sholat sunat Idul Fitri. Nah, di sanalah ya paling utama mengeluarkan zakat fitrah. Artinya sebelum kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri ya. Sampai kapan ya? Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh saja dilakukan setelah Idul Fitri, asal jangan melebihi ya akhir daripada hari tanggal 1 Syawal, atau dikeluarkan zakat fitrah itu misalnya ba'da maghrib pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu mah tidak boleh ya. Artinya bukan termasuk zakat gitu kan gitu ya. Nah, artinya malam kedua ya, malam kedua maghrib. Kalau hari Jumatnya misalnya tanggal 1, nah malam Sabtu baru ngaluarkeun zakat fitrah. Itu mah tidak sah gitu kan. Itu mah tidak sah. Jadi yang paling afdol kita ambil, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik adalah mengeluarkan zakat fitrah pada saat kita sebelum berangkat melaksanakan apa? Sholat sunat Idul Fitri. Nah, itu yang paling utama. Kemudian berapa ya? Berapa kilo, berapa on itu kan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sebagian ulama berpendapat ya bahwa jumlah atau besaran atau volume gitu kan zakat fitrah itu 2,5 kg ya. 2,5 kg atau 2,5 kg ya. Bisa dengan beras, bisa dengan gandum, bisa dengan kurma, bisa dengan sagu ya, tergantung bagaimana daerah itu ya yang dijadikan sebagai bahan pokok ya, yang dijadikan sebagai bahan pokok. Jadi 2,5 kg beras gitu kan, atau 3,5 on ya, 3,5 on. Atau kalau di Arab mungkin 1 sok namanya ya, 1 sok ya, yaitu 2,5 kg. Jangan dikurangi gitu kan. Kalau lebih boleh ya. Pak RW misalnya atau Pak Habnya zakat fitrah teh bade di langkungan dirinya tina 2,5 kg mangga teu naon ya. Bade 3 kilogram, bade 4 kilogram, bade 5 kilogram mangga gitu kan gitu. Mung batas minimalna 2,5 kilogram kan, nah gitu. Nah, ada sebagian ulama ya dalam hal ini mazhab Imam Hanafi gitu kan. Kalau yang 3 mazhab itu harus dengan bahan makanan pokok ya. Hanafi, Hambali, Maliki ya. Itu harus dengan makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Sedangkan Imam Hanafi, madhab Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah dengan diganti dengan uang yang setara gitu kan, dengan beras, setara dengan harga sagu, setara dengan harga kurma gitu kan. Upami ayeuna misalkeun harga bea sabaraha anu sae lah 13 urangnya 13
ribu ya per kilo, mangga kalikeun 2,5 kilogram kali 13.000. Kinten-kinten jatuhna sabaraha? Kan? 30.000 atau napi 30.000 sekian lah kurang lebih kan? Itu minimal ya. Minimal 30.000. Nah, ada batasannya upami telepat kanggo Kabupaten Tasikmalaya jumlah volume atau besarannya 30.000, untuk Kota Tasik kalau tidak salah itu berdasarkan hasil keputusan Bajnas 35.000. Nah ya minimal itu 35.000 kan. Nah itu ya. Jadi jumlah atau volume besarannya 2,5 kg atau 3,5 on atau 1 so atau setara dengan uang 35.000 ya. Tapi daerah lain di kota-kota besar ya mungkin saja akan lebih apa? Lebih tinggi atau lebih besar ya. Seperti halnya di Jakarta itu 45.000 kan. Di Bandung mungkin 42.000 ya. Ya tergantung daripada apa? Status sosial gitu kan. Kemudian keadaan ekonomi di daerah tersebut, termasuk di dalamnya penghasilan per kapita ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah kembali kita ya kepada pengertian zakat fitrah ya. Tujuan utamanya adalah apa? Untuk mensucikan harta kita dan jiwa kita. Harta kita dan jiwa kita. Setelah kita melaksanakan apa? Puasa selama bulan Ramadan, mungkin ketika sedang berpuasa banyak dosa-dosa, banyak kesalahan-kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka ya diupayakan supaya puasa kita sempurna, pahala puasa kita diterima Allah ya. Nah disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Artinya zakat untuk mensucikan jiwa kita, diri kita, keluarga kita, anak kita, ya kan? Termasuk bayi yang baru lahir pun itu wajib ya dikeluarkan zakatnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya orang tuanya. Gitu. Apabila ada orang tua kita yang sudah tidak mampu, sudah tidak punya usaha kan? Artinya termasuk fakir atau miskin gitu kan. Nah ingin zakat, maka yang bertanggung jawab adalah anaknya atau keluarga yang mampu gitu kan gitu. Suka sering ada kan ya? Suka sering atau ada ya orang yang tidak mampu ingin apa? Tetap mengeluarkan zakat fitrah. Itu boleh gitu kan, cuma tidak wajib gitu kan. Tidak wajib ya bagi yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ukuran mampu di sana adalah gitu, apabila pada hari atau malam tanggal 1 Syawal dan harinya tanggal 1 Syawal ada sisa makanan, ada sisa beras, ada sisa sagu, ada sisa kurma ya kalau dia tertentu kan untuk dirinya dan keluarganya. Nah apabila ada sisa, ada kelebihan, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Apabila tidak ada harta, tidak ada beras, tidak ada uang, tidak punya uang gitu kan, maka tidak wajib untuk membayar zakat fitrah ya. Artinya zakat fitrah itu utamanya diperuntukkan bagi umat Islam yang mampu. Dalam ukuran mampu itu adalah pada saat malam Idul Fitri dan tanggal 1 Syawalnya ada sisa makanan atau sisa beras yang mampu untuk dikeluarkan zakatnya. Kira-kira seperti itu.
Dan bukan untuk orang tua saja gitu kan, tapi anak kecil pun ya. Bayi yang baru lahir malam 1 Syawal, nah itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya ya. Kalau bayi lahir pada maghrib tanggal 1 Syawal, nah itu tidak wajib gitu kan. Ketika malam hari ya, besok Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka bayi tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Nah, kira seperti itu. Nah, hadirin ya, rahimakumullah, itu tentang zakat ya. Siapa saja ya yang harus yang boleh menerima ya zakat fitrah itu? Ada 8 asnaf ya. Ada 8 asnaf atau 8 golongan ya yang boleh menerima zakat fitrah, atau zakat fitrah dibagikan kepada 8 asnaf gitu kan itu. Pertama, tolong tulis ya. Tulis 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah, 8 golongan. 1, golongan fakir atau orang fakir ya. Orang fakir itu orang yang tidak memiliki apapun ya, hingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu fakir. Artinya mungkin ada tetapi tidak mencukupi ya, presentasinya di bawah 50% dari kebutuhan hidupnya, itu fakir. Nah, sedangkan miskin ya, yang kedua miskin ya, yang berhak menerima zakat fitrah. Miskin ya, itu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ya mungkin ya tidak 100% gitu ya. Katakanlah 50% plus gitu kan. Plus sekian. Ada harta tetapi tidak mencukupi gitu. Itu namanya miskin. Nah, lebih parah miskin, lebih parah fakir. Ya, fakir gitu kan. Makanya yang paling diutamakan menerima zakat fitrah itu adalah pertama orang yang fakir. Yang kedua adalah yang miskin ya. Nah, yang ketiga adalah amilin ya, amil. Yang ketiga amilin. Yaitu amilin itu adalah mereka yang mengumpulkan, mengelola ya, sekaligus mendistribusikan atau membagikan zakat fitrah, atau petugas petugas zakat ya. Dari mulai sosialisasi, ngumumkan kan, kemudian dibentuk panitianya ya, yang disebut dengan amilin, kemudian menerima zakat, kemudian menghitung zakat, mengumpulkan zakat, kemudian membagikan zakat, dan terakhir melaporkan zakat. Nah, itu amilin ya. Nah, yang keempat ya, itu golongan yang disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf ya. Itu mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam ya. Supaya bungahun gitu kan, supaya senang pada saat Idul Fitri ya, berilah mereka zakat. Dan ini sebagai syiar gitu kan. Sebagai syiar. Ternyata umat Islam atau di dalam agama Islam itu kan ada yang disebut dengan zakat ya. Ada pemberian, ada yang disebut dengan zakat. Kemudian di sana di dalamnya terdapat ta'awun ya, ta'awun. Artinya tolong menolong. Di sanalah yang disebut dengan Dengan ibadah sosial ya. Mereka bangga kan, karena banyak orang yang mu'alaf tadinya misalnya kaya ya, kemudian menyatakan
Islam dengan mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat, kemudian diusir oleh keluarganya, ya, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa. Maka sebagai muslim yang baik, ya, mereka yang mualaf itu berhak untuk menerima apa? Menerima zakat fitrah. Kemudian yang kelima, riqab, ya. Riqab itu adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya. Nah, kalau di kita tidak ada kan? Mungkin di Arab pun sudah tidak ada yang namanya riqab, gitu kan, ya. Kemudian yang keenam adalah golongan gorimin, ya. Gorimin itu adalah orang yang memiliki utang, ya. Memiliki utang. Sehingga mereka harus apa? Harus mampu, ya, bertahan hidupnya. Nah, untuk bertahan hidupnya maka mereka golongan gorimin, ya, wajib atau punya hak untuk menerima zakat fitrah. Jadi sumbang no barokah hutang deh kan, gitu. Ya, sumbang. Tapi hutang naon? Hutang anu alus, gitu kan. Lain hutang jang naon? Jang naon? Jang naon hutangna jang konsumtif misalnya, atau hutangnya untuk ngadu misalnya kan, atau hal-hal yang dilarang oleh agama kan, gitu. Nah, itu nomor berapa? Nomor 6, ya. Kemudian nomor 7 adalah fisabilillah. Itu orang yang apa? Yang jihad, ya, berjuang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah, ya, untuk menegakkan agama Islam, mempertahankan jiwanya, mempertahankan negaranya, mempertahankan agamanya, wajib atau berhak untuk menerima apa? Menerima zakat fitrah. Termasuk sebagian ulama berpendapat, ya, mereka yang apa? Yang berjuang, ya, untuk apa? Untuk syiar Islam, ya. Untuk syiar Islam. Seperti halnya misalnya untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, ya, yang bersifat untuk membela agama, ya kan? Nah, itu pun sama, berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, golongan yang disebut dengan Ibnu Sabil, ya. Artinya apa? Orang yang sedang dalam perjalanan, ya kan? Dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah. Ada orang, ya, musafir misalnya. Kemudian katakanlah seperti apa, ya? Huruj, ya. Golongan huruj misalnya, ya, yang selalu apa? Ya, berpindah-pindah, ya kan, untuk menegakkan syiar Islam, untuk beribadah, untuk silaturahmi dan sebagainya. Kehabisan apa? Kehabisan bekal. Maka boleh saja, gitu, ya, diberikan apa? Diberikan harta dari zakat fitrah, ya. Termasuk siapapun, ya, yang namanya musafir, ya. Musafirnya dalam artian apa? Dalam artian dalam kebaikan, gitu kan, kemanfaatan, dan juga untuk membela agamanya. Nah, itu boleh atau berhak untuk menerima zakat fitrah, ya. Jadi ada 8 golongan, ya, yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Nah itu, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Jadi sekali lagi, ya, masalah zakat itu adalah hal yang sangat penting. Di sana banyak apa? Banyak keutamaan. Pertama ada unsur ta'awanu alal birri, ya, wa taqwa. Ada apa? Unsur saling tolong menolong. Termasuk, ya, yang paling utama adalah membantu, ya, fakir miskin, membantu yang membutuhkan, membantu orang yang perlu ditolong, gitu kan? Mereka akan bangga, senang
pada tanggal 1 Syawal gitu kan, tidak lagi berpikir tentang bagaimana makan, bagaimana minum, tetapi mereka siap untuk merayakan Idul Fitri kan. Nah, supaya fakir miskin pada tanggal 1 Syawal ya dengan menerima zakat fitrah itu akan merasa senang ya, akan merasa senang. Nah, kemudian yang kedua ya, hikmahnya ya dari zakat fitrah ini akan tumbuh rasa sosial ya, kesadaran sosial untuk untuk membantu ya mereka ya yang memang harus kita bantu ya. Jadi hubungan sosial dengan masyarakat akan bagus, yang kaya itu kan akan membantu yang miskin itu kan. Kemudian di sana mereka akan bangga atau senang untuk merayakan Idul Fitri kan gitu. Yang ketiga ya jelas untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita ya, menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Kemudian yang terakhir ya, hikmah daripada membayar zakat fitrah itu ya untuk bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu barangkali ya untuk kuliah subuh pada pagi hari ini atau pada subuh ini ya, dan kita nanti dilanjutkan dengan acara penutupan ya. Ya mudah-mudahan selama 25 hari ya kita melaksanakan kuliah subuh ya, walaupun misalnya belum maksimal ya, belum optimal ya, mudah-mudahan ini sebuah momentum ya, jalan ya, bahwa syiar Islam akan terus ya kita upayakan akan ditingkatkan di masa yang akan datang. Yang terpenting apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ya bisa dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya ya, agar puasa kita ya, Idul Fitri kita kembali kepada kesucian ya, bisa terwujud ya. Jangan hanya pada bulan Ramadan, justru kita akan melihat bagaimana orang mampu berhasil ya pada saat Ramadan akan bisa dilihat pada 11 bulan yang akan datang ya, Syawal, Hafid, Haji, Muharram dan seterusnya ya kan. Jadi jadikan 5 hari ke depan ya, termasuk juga kita masih gitu kan ada upaya untuk i'tikaf di masjid ya, untuk mencari Lailatul Qadar ya, 5 hari ke depan ya kita terus ya berupaya meningkatkan ibadah kita, amal kita, sedekah kita, jariah kita ya. Agak sedikit berbeda kalau zakat fitrah ada ketentuannya ya, jumlahnya, kemudian ada waktunya ya pada bulan Ramadan. Nah, kalau infak, zakat infak, sedekah, jariah itu volumenya, besarannya tidak ditentukan. Reksa perak, 2 perak, 1 juta, 2 juta, 5 juta kan? Yang penting ikhlas ya. Daripada letik teu ikhlas mending naon gede tapi ikhlas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.